Halo rekan traders dan investor saham semua, welcome back di YouTube channel saya. Di mana pada edisi analisa teknikal kali ini saya akan membahas itu kurang lebih 14 saham ya, di mana saya bagi ke dalam dua bagian, yaitu 10 saham pertama adalah saham-saham yang mampu rebound pada penutupan perdagangan Rabu lalu sehingga berpotensi untuk kembali naik pada perdagangan minggu depan ya, yang merupakan perdagangan terakhir di bursa efek kita pada tahun 2020 ini. Sementara 4 saham lainnya adalah saham bonus ya, yang akan saya ulas pada edisi analisa teknikal kali ini, yaitu analisa teknikal untuk Big Bank ya, 4 bank besar yang terdapat di bursa efek kita. Oke, sebelum saya mulai analisanya, saya juga minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini. Teman-teman juga bisa like, share video ini ke teman-teman yang lain, serta put komentar teman-teman pada kolom video ini. Ataupun teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di RSM Saham, di mana secara khusus pada channel Telegram ini, saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini sendiri terdapat pada deskripsi video ini. Oke, untuk ulasan pertama seperti biasa kita akan mengulas tentang IHSG ya teman-teman. Jadi di sini kelihatan ya, ternyata IHSG itu sebelumnya ini ditutup mengalami penurunan. Namun bagusnya adalah pada penutupan Rabu lalu ini berhasil mengalami rebound teman-teman ya. Dan rebound ini cukup baik ya karena terdapat lower shadow ya yang menunjukkan perlawanan buyers di area support ini ya, di area support kotak kuning. Oke, dan kalau kita melihat dari MACD ini memang masih menurun ya, sudah mengalami dead cross. Jadi memang secara view-nya, secara teknikal ini berpotensi untuk kembali naik, tapi range-nya tipis-tipis teman-teman ya. Jadi dia rebound tapi tipis-tipis ya, kemungkinan besar di area sini teman-teman. Ya antara level 5.900 sampai dengan level 6.000-an seperti itu. Jadi akan tipis-tipis pergerakan seperti itu ya. Namun jika IHSG bergerak tipis-tipis seperti ini, tentu saja ada saham-saham yang tetap mampu ya outperform dibandingkan IHSG. Nah, untuk itulah saya coba pilihkan saham-saham tersebut untuk teman-teman semua. Ya, untuk target sendiri IHSG masih belum berubah ya. Kalau misalnya sampai akhir tahun kita berharap masih bisa mencapai ke level area resist kotak merah ini, yaitu di level kurang lebih 6.350 untuk IHSG. Oke, tidak berlama-lama lagi untuk IHSG, kita masuk langsung ke saham pertama yaitu ISAT. Nah, ISAT ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Kalau diperhatikan teknikalnya, ini mulai ramai ya volumenya ya, yaitu di sekitar bulan Desember awal ya, terlihat di sini ya volumenya mulai ramai dan pergerakannya juga sangat kuat sekali ya, pergerakan naiknya sangat kuat sekali. Ya, jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah beli di level 2.500, saya ucapkan selamat ya. Silakan hold saja karena memang pergerakannya masih akan sangat kuat. Nah, sekarang strategi entry-nya nih untuk teman-teman yang ingin entry ya. Terus terang saya harus ngomong apa adanya bahwa ini sudah high risk entry ya. Artinya entry teman-teman pada level saat ini itu memiliki risiko turun yang cukup besar teman-teman ya. Namun tetap memiliki potensi upside juga yang cukup besar. Jadi harap diperhatikan ya risk profile masing-masing. Risk rewardnya cukup seimbang ini untuk ISAT. Oke, bagaimana dengan strategi entry-nya? Kalau melihat posisi candle saat ini yang sedang berkonsolidasi di area resist kotak kuning, sehingga dia menjadi menarik ya, teman-teman bisa entry dengan cara antri buy di level kurang lebih 5.500. Ya, dengan stop loss-nya itu teman-teman bisa taruh, bisa tempatkan itu kurang lebih di 4950 ya. Jadi cukup agak tinggi ya risk entry-nya seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, yang kita harapkan adalah apabila nanti ISAT mampu melewati area resist kotak kuning ini dan bertahan, tentu saja ini akan menjadi sebuah peluang kenaikan lebih lanjut yang bagus untuk ISAT untuk menuju ke level resist kotak merah ini ya, di level 7.100 kurang lebih ya, 7.100 sampai 7.150. Ya, dimana saya melihat pada level area resist kotak merah ini memang cukup kuat ya untuk menahan kenaikan daripada ISAT. Ya, namun antara level saat ini dan 7.000 jelas itu levelnya cukup jauh ya. Maka saya bilang tadi risk dan rewardnya itu cukup seimbang ya. Sehingga teman-teman tinggal putuskan saja apabila memang style cocok, risk taker ya bisa coba mengambil entry ke dalam saham ISAT ini. Oke, saham kedua yang akan saya bahas adalah saham ERA. Nah, saham merah juga menarik ya. Secara tone jelas masih kuat, masih dia bergerak naik, volume juga up, dan sini mampu rebound teman-teman ya di level support kotak birunya yang merupakan support minor ya, mampu rebound dengan cukup impresif nih kalau saya lihat ya, karena lower shadow-nya cukup panjang. Artinya ketika dia menyentuh area support kotak biru ini berhasil dilawan oleh buyer sehingga mampu mengangkat harga sahamnya mengalami kenaikan kembali. Ya, oleh karena itu pada saham-saham seperti ini ya kita hanya bisa lakukan namanya entry buy kalau ingin entry ya.
Antri buy ini kurang lebih di level 2100. Namun ingat pada level entry seperti ini, risk entry to era juga cukup tinggi teman-teman ya. Untuk stop loss sendiri bisa ditempatkan di level 1950 ya. Nah, di sini kita harus melihat kembali ya. Jadi ini agak nanggung sebenarnya pergerakan daripada era ya. Jadi kalau misalnya nanti dia berhasil naik ke level ini, ya bagi yang ingin profit taking ya silakan ya di level 2260. Namun akan lebih menarik kalau dia mampu bertahan di atas level resist kotak kuning itu, maka akan membuka peluang kenaikan era itu untuk naik lebih tinggi ke area resist kotak hijau. Ini menjadi target price saya pada target jangka menengah untuk era ya di level 2600. Oke, kurang lebih seperti itu insight-nya untuk analisa teknikal era. Yang berikut adalah SCMA. Saham ini juga sudah saya ulas sebelumnya ya. Memang cukup bagus teknikalnya. Tone juga masih bergerak naik. Ya, di sini kita lihat juga mampu ya, sama kurang lebih mampu rebound. Jadi ini adalah saham-saham yang mampu rebound dengan menunjukkan terjadinya lower shadow pada candle saham tersebut. Ya, sehingga ini jelas menjadi menarik kembali karena akan membuka peluang kenaikan bagi SMA ya untuk menuju ke area resist kotak merahnya. Ya, jadi saat ini saya melihat dulu area resist kotak merah menjadi target bagi SMA teman-teman ya, karena ini jaraknya juga cukup lebar. Nah, dengan strategi entry-nya bagaimana? Strategi entry adalah kita melakukan entry buy ya untuk saham SMA di level kurang lebih 2160 sampai 2180 ya range entry-nya. Terus stop loss sendiri teman-teman bisa tempatkan itu sedikit di bawah level ini. Ya, ini kurang lebih di level 2000 sampai 2020 ya. Perhatikan lagi bahwa ini juga risk entry-nya high karena jarak antara stop loss dengan entry kita cukup lebar teman-teman ya. Untuk target price sendiri ini pergerakan SMA jelas ini tone-nya masih up, jadi saya lihat juga ada potensi untuk kembali naik ya dengan cepat. Jadi kita harapkan saja jika misalnya teman melakukan antri buy ya semoga bisa didapatkan ya order tersebut ya. Ini target price-nya adalah dia akan naik ke level area resist kotak merah ini dulu teman-teman ya, di level sekitar 2500. Nah, untuk kedepannya baru nanti kita lihat apakah SMA bisa bertahan di atas itu. Oke, yang jelas ini saham ini sedang uptrend sekali ya, sedang diliputi juga oleh sentimen positif dari akuisisi lakukan oleh induknya MTK ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi memang tone marketnya atau tone teknikalnya juga sangat-sangat bagus. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham INKP. Ya, INKP juga terlihat mampu bertahan di atas level support ya. Dari KSMA sendiri ini masih down ya, ini baru saja mengalami dead cross dan ini volume reboundnya juga cukup meningkat ya teman-teman ya. Jadi bisa saya simpulkan pada analisa teknikal kali ini adalah ini karena dia mampu rebound maka potensi INKP ini akan bergerak konsolidasi terlebih dahulu ya, bergerak menyamping terlebih dahulu ya. Kita tidak tahu akan berapa lama, tapi kemungkinan besar tidak akan terlalu lama teman-teman ya. Karena ini perlawanannya cukup kuat terlihat ya, namun masih belum mampu kan keluar dari RSS kotak kuning ini. Jadi idealnya secara teknikal adalah dia akan kembali bergerak menyamping. Jadi bahkan dia mungkin akan naik lagi ya di perdagangan minggu depan, tapi mungkin akan tipis-tipis di ada sini teman-teman ya. Nah, untuk strategi entry bagaimana? Kalau kondisi sama seperti ini sebenarnya ada dua strategi entry teman-teman ya yang bisa digunakan. Jadi yang pertama bagi yang ingin risk avoider itu bisa coba antri itu di level 10.400 ya, 10.300 sampai 10.400. Stop loss ditempatkan di bawah sini saja sedikit ya di level 9.700. Tapi bagi yang ingin mengejar saham bisa juga beli kalau misalkan dia berhasil break level 10.700 ya. Di situ teman-teman bisa entry dan bisa hold sahamnya sampai dia mampu bertahan di atas level resist kotak kuning. Jadi idealnya adalah INKP kalau mampu bertahan di atas level area resist kotak kuning, ini jelas akan membuka peluang kenaikan berikutnya yang cukup lebar. Kalau saya lihat ya, itu dia akan naik sampai ke area resist kotak merahnya ya. Ini sebagai target price jangka menengah untuk INKP. Ini kurang lebih levelnya 13.600. Dan harusnya ini possible saja jika marketnya sangat kondusif, karena INKP pun mendapatkan dukungan atau memiliki trigger secara fundamental ya, untuk laporan keuangan yang cenderung nanti ke depannya akan lebih bagus. Oke. Demikian strategi entry-nya untuk INKP. Sekarang kita masuk ke Jasa Marga. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya bahwa rekomendasi saya pada analisa teknikal kali ini adalah untuk trading. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang sudah memiliki saham-saham yang saya sebutkan dan kebetulan harganya di bawah dari area yang saya sebutkan ya maka selamat, hold saja ya, karena belum ada tone negatif terhadap saham tersebut. Oke, untuk Jasa Marga sendiri ini secara garis MACD flat ya. Nah, jadi artinya dia memang cenderung untuk bergerak mendatar. Dan terlihat memang dia masih akan bolak-balik kemungkinan teman-teman ya. Akan bolak-balik di area resist kotak biru ini. Secara teknikal sendiri sangat menarik ya. Karena sini ada pola cup and handle yang kemungkinan besar kalau dia berhasil break, ini kenaikannya akan kuat sekali. Ya, jadi memang ini penentuan. Penentuan bagi Jasa Marga. Jadi kalau misalnya Jasa Marga ini berhasil keluar dari resist kotak birunya, maka ini akan membuka peluang kenaikan ke level resist kotak kuning terlebih dahulu.
Nah, untuk strategi entry bagaimana? Kalau kondisi seperti ini ada dua cara teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah antri dulu di level kurang lebih 4.650 dengan stop lossnya bisa teman-teman tempatkan itu di level 4.400 atau teman-teman bisa beli kalau dia break level 4.800 ya. Jadi sini memang kita sifatnya adalah spekulatif buy ya karena memang dia masih berada di antara area resistance tersebut. Namun dengan melihat tone pergerakan harga sahamnya ini masih bergerak up ya, ada high low, high low, high low. Jadi kita coba mengambil peluang tersebut ya dan garis MACD juga menunjukkan bahwa dia hanya akan mengalami konsolidasi minor saja. Jadi ada kemungkinan besar ini resist area kotak birunya akan tertembus. Ya, yang bicara skenario positifnya ya kalau misalnya dia mampu bertahan, dia akan terus naik ke level resist kotak kuning ya. Level 5050 bisa kita jadikan sebagai target price jasa marga. Kemudian kalau jika mampu bertahan kembali, maka saya melihat level resist kotak merah ini akan menjadi level yang cukup kuat untuk menahan kenaikan daripada jasa marga ya, kurang lebih di level 5400-an. Oke, demikian untuk jasa marga, kita masuk ke saham berikutnya yaitu Wika. Ya, Wika juga sangat bagus ya. Dari sisi MACD memang masih sedikit bergerak menurun. Ya, namun ini terlihat dari sisi price action ini kembali berhasil rebound ya, seperti kurang lebih pada saham-saham yang lain. Ya, jadi ini menunjukkan lower shadow yang panjang. Artinya ditekan menuju ke area support, namun berhasil dilawan oleh buyers untuk membalikkan keadaan. Nah, jadi ini candlenya mirip-mirip seperti hammer dengan lower shadow yang panjang. Ini jelas menarik, artinya memang Wika ini menyimpan potensi untuk kembali rebound, ya, untuk kembali naik pada perdagangan minggu depan, teman-teman ya. Nah, di sini memang, perlu diperhatikan kalau untuk Wika sendiri, di sini volumenya saya juga cukup up ya. Jadi memang view saya cukup positif. Jadi ini, strategi entry-nya akan lebih bijak kalau kita antri ya teman-teman ya. Jadi kalau kita antri, buy, Wika itu kurang lebih antara 1.900 sampai 1.920 ya, kurang lebih sama situ. Karena kenapa? Karena jarak antara entry dengan stop loss itu cukup lebar ya. Kita harus tempatkan stop loss yang cukup, enak ya. Jadi kita tempatkan agak tinggi, agak jauh ya. Jadi ini kalau saya lihat kurang lebih itu bisa tempatkan stop loss itu di level 1780 seperti itu. Jadi cukup lebar. Makanya ini risk entry adalah high, perlu saya mention dulu ya. Namun jelas ini view-nya positif, jadi kemungkinan besar dia mungkin bisa bergerak dengan cepat. Itu nanti kalau misalkan tone-nya positif akan naik ke level resist kotak kuning ini terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk Wika di level 2170 seperti itu. Ya secara konstruksi sendiri ini semuanya memang sedang bagus. Jadi level resist kotak kuning ini bagi Wika adalah key resist teman-teman perhatikan ya. Kalau dia berhasil jebol, berhasil break up, ini jelas akan sangat bagus sekali. Kekuatan naiknya akan sangat kuat. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah punya saham ini, yang punya saham Wika, khususnya mungkin yang ingin investasi, ya saya sarankan untuk hold saja. Ya, apalagi punya teman-teman punya di bawah level, ini kurang lebih di bawah level 1500 itu merupakan posisi beli yang cukup baik ya. Oke, demikian untuk Wika. Berikutnya kita akan ulas adalah saham dari sektor konstruksi juga, yaitu WSBP. Ya, jadi dari hasil screening saya ya, terdapat dua saham daripada konstruksi, yaitu WSBP dan juga Wika yang menunjukkan pola-pola rebound teman-teman ya. Sedangkan untuk teman-teman yang lain masih belum, masih dalam posisi ditekan, tapi meskipun tidak terlalu kuat sih tekanannya. Oke, untuk WSBP, MACD-nya flat, volumenya up ya pada rebound penutupan Rabu lalu, sehingga memang ini jelas view saya adalah tone-nya akan naik ya pada perdagangan minggu depan secara teknikal. Jadi untuk strategi entry-nya dengan melihat tren daripada kenaikan WSBP ini jelas menarik. Dia juga sudah berhasil bertahan di atas area support kotak kuningnya, sehingga ini bisa kita lakukan entry buy kalau ingin entry ya. Ini levelnya saya sarankan jangan jauh-jauh dari sini, 250 sampai 256 kurang lebih ya. Ini sebagai area entry. Karena kenapa? Karena memang ini risk to supportnya cukup tinggi juga ya. Karena ini cukup lebar nih reboundnya ya. Jadi memang kita harus perhatikan di situ. Teman-teman bisa tempatkan stop lossnya itu di level kurang lebih 228. Jadi cukup lebar ya. Perlu diperhatikan. Oke. Arah-arahnya kemana ya? Jelas ya. Tampak pada chart ini bahwa dia akan terus berpotensi ya naik. Kemudian dia akan mengalami kenaikan ke arah sini ya. Jadi rebound mengalami kenaikan ke arah sini ke area resist kotak hijau, turun lagi naik lagi. Jadi idealnya secara teknikal adalah seperti itu. Jadi target price-nya untuk secara jangka pendek di sini masih kita tempatkan ini kurang lebih level 296 ya menjadi target price jangka pendek dan juga kalau dia mampu bertahan dia akan naik lebih dahulu ya, tidak terlalu jauh-jauh dulu ke level 316 seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang di sini ada area-area yang cukup kuat ya menjadi area resist bagi WSBP. Jadi penentuannya adalah WSBP harus mampu keluar dari kedua area ini teman-teman ya. Jadi dia harus mampu bertahan di atas area resist kotak merahnya baru nanti WSBP bisa lanjut naik dengan bagus. Tapi kalau bicara tone, bicara view technical ini arahnya memang positif ya untuk WSBP. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam satu saham properti yaitu BSDE. Ya, BSDE juga menarik ya.
Ini garis MACD-nya ini up ya, jadi tone-nya lebih bagus daripada yang lain. Kemudian ini juga secara candle juga terlihat ya, ini ditekan, yang berhasil ya, pertama ditekan, mampu ditekan di bawah resist, mampu ditekan di bawah support kotak merah, tapi ternyata mampu ditutup meningkat. Nah, ini juga sebuah artinya perlawanan buyers yang cukup signifikan pada saham BSD ini. Jadi jelas memang ini arah-arahnya adalah kembali naik. Namun di sini terdapat penentuan teman-teman ya, terdapat area penentuan, yaitu area resist kotak kuning ini akan menjadi penentuan bagi pergerakan BSD. Jika melihat daripada view teknikalnya, jelas peluangnya ini untuk break level kotak kuning itu cukup terbuka ya. Jadi strateginya kalau pada saat kondisi seperti ini, kembali lagi saya akan sarankan dua skenario. Teman-teman jika ingin risk avoider bisa antri, coba antri ya. Itu di level 1250 kurang lebih ya. Tapi perhatikan ini stop lossnya cukup lebar ya, karena kita harus tempatkan di bawah titik ini ya. Mungkin bisa di sekitar level 1150. Atau yang skenario kedua yang lebih ideal, yang lebih aman adalah kalau mampu dia nanti mampu keluar dari area resist kotak kuning ini dan mengalami pullback. Nah, teman-teman bisa entry di situ ya, bisa entry di level kurang lebih 1300. Nah, itu akan menjadi area entry yang cukup baik untuk BSD. Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah peluangnya akan bisa breakout? Ya, saya akan katakan itu teman-teman ya. Jadi kalau memang market ini sangat baik, ini peluang kenaikannya ini akan bisa breakout. Kenapa? Karena dia akan ini terbentuk ya. Jadi dia turun, sini terbentuk, dia berhasil break up, itu ditekan namun tidak berhasil. Itu artinya saham ini mampu bertahan di atas level supportnya. Ya, artinya mampu melawan tekanan seller. Ya, sehingga jelas ini view-nya adalah naik ya teman-teman untuk kedepannya seperti itu. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin investasi di saham BSDE ya, mungkin cukup banyak juga yang cukup senang investasi saham BSDE. Ya, selamat, silahkan hold saja. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah punya di level di bawah 1000 apalagi ya, itu harga yang cukup baik untuk BSDE. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham Stril. Ya, saham Stril juga termasuk salah satu saham yang mampu bertahan. Jadi ini tone-nya up ya, garis MACD-nya dengan volume juga meningkat, artinya perlawanan buyer sangat-sangat kuat sekali. Ya, jadi ditekan sama seperti BSD, ditekan di bawah level support tapi mampu ditutup di atas level support. Dan sama seperti BSD juga, ini kurang lebih area-area penahan ya, area-area jangkar bagi pergerakan Stril. Ya, jadi kalau dilihat peluangnya ya sama ya. Jadi ini kalau tone-nya masih bagus, marketnya masih bagus, ini akan dengan mudah sih melewati area kotak kuning. Namun kembali lagi kita harus melihat ini tetap ada potensi untuk bergerak menyamping juga ya. Karena dengan ada dengan jarak daripada gap ini dengan jarak daripada jangkar ini yang cukup tipis, tidak terlalu lebar. Sehingga ya skenario entry dua ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa entry dengan cara antri buy ya di level 260 sampai 268 tipis-tipis saya di situ. Karena ini stop lossnya cukup lebar, teman-teman ya perhatikan ini risknya cukup high. Bisa teman-teman tempatkan ini di level kurang lebih 250 ya, seperti itu untuk stop lossnya. Dan strategi entry yang kedua adalah jika nanti Stril mampu melewati akses kotak kuning dan bertahan dan mengalami pullback. Nah, ini seperti BSDE ya. Jadi di sini teman-teman bisa entry dengan melakukan entry buy ini di level kurang lebih 280-an seperti itu. Ya. Ini arah-arahnya ya jelas ya akan ke area akses kotak merah jika dia mampu bertahan di atas level resist kotak kuning di kurang lebih level 310 untuk target price jangka pendeknya. Seperti itu. Saham Stril ini juga merupakan satu saham yang menurut saya secara valuasi juga masih sangat menarik, ya masih murah. Jadi juga ini memiliki dukungan sentimen fundamental bagi pergerakan saham Stril. Memang cuman karena likuiditasnya sangat tinggi ya, untuk kenaikannya juga cukup butuh power yang kuat seperti itu. Tapi kalau dia mampu melewati arsis kotak merah, ini jelas cerita Stril berikutnya adalah up. Ya, namun memang up-nya Stril ini mungkin tidak akan sangat rapi teman-teman ya. Diperhatikan dia akan up-nya itu mungkin akan spike, kemudian dia akan slow down lagi, dia akan spike, akan slow down lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya saham Stril pergerakannya. Oke, berikutnya adalah saham Harum pada edisi 10 saham pertama yang saya lihat mampu rebound dan mampu melanjutkan kenaikannya di perdagangan minggu depan. Di sini Harum secara indikator ini MACD bergerak down ya, baru saja mengalami dead cross. Namun saham mampu rebound ya, saham mampu rebound ya dengan volumenya juga meningkat. Jadi kesimpulannya bagaimana sih kalau kondisi seperti ini? Ya kesimpulannya adalah saham ini akan cenderung mengalami konsolidasi. Artinya dia masih akan rebound, tapi mungkin tipis-tipis saja teman-teman ya. Jadi arah-arahnya seperti itu. Jadi arahnya tuh tone-nya masih abu-abu gitu seperti itu. Jadi masih bersifat netral. Ya, jadi ini potensi pergerakannya adalah menyamping. Nah, kalau pada kondisi saham seperti ini sebenarnya saya kurang menyarankan untuk entry teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman entry itu biasanya dia akan lambat. Artinya dia mungkin tidak akan langsung naik ya. Teman-teman bisa perhatikan karakteristik daripada Harum seperti itu kurang lebih. Jadi dia mungkin kalau naik sedikit dia akan delay time dulu gitu ya.
Tapi kalau teman-teman memang mau sabar, ya silahkan, boleh. Sifatnya adalah speculative buy. Jadi kalau sudah beli, mau simpan, misalkan tunggu sekitar satu mingguan, ya boleh-boleh saja. Ya, coba saja antri harum di level kurang lebih 3.000 seperti itu. Dengan stop loss tempatkan di level kurang lebih di level 2.800. Ya, jadi harap sabar kalau sudah entry harum karena saya lihat potensi kenaikannya memang masih ada. Tapi saat ini secara teknikal pada view jangka pendek ini dia masih sifatnya netral. Jadi potensi dia untuk rebound kecil, tipis-tipis bergerak menyamping. Jadi butuh waktu lagi bagi harum untuk kembali up. Ya jelas ini adalah dia akan menguji ya. Jadi kalau dia kembali up dia akan menguji ke level 3.330 seperti ini ya teman-teman ya. Di RSI kotak hijau ini untuk menjadi penentu pergerakan berikutnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk harum. Untuk sentimen sendiri masih sangat bagus, kenaikan harga coal, kenaikan harga nikel ini jelas membawa dampak yang positif untuk harum. Bagi teman-teman yang juga sudah punya harum, ya terutama untuk investasi mungkin di bawah level 2000-an, apalagi punya di bawah level 1000, ya selamat, hold saja. Ya, itu adalah merupakan posisi buy yang sangat baik. Oke, pada bagian kedua saya akan mulai mengulas mengenai 4 bank besar, yaitu 4 big bank kita, yaitu pertama adalah BBCA. Ya, sini saya akan mengulas dari sisi teknikalnya saja. Ini MACD sedang mengalami dead cross ya, sudah mengalami dead cross dan bergerak menurun. Di sini juga sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa BBCA sedang menguji ya area support kotak birunya. Ya, kemarin penurunan juga diikuti dengan peningkatan volume. Jadi memang saat ini terlihat teman-teman ya, ini ada perlawanan sedikit dari buyer BBCA ya. Artinya pada perdagangan minggu depan ini mungkin secara arahnya itu masih akan turun tipis-tipis ya. Jadi mungkin ini kan turunnya di sini nih teman-teman ya. Jadi mungkin dia masih akan merah lagi, dia akan turun tipis lagi mendekati area support ini teman-teman ya. Karena memang saat ini tone-nya ini sudah mulai memasuki cenderungan negatif ya. Namun kalau mulai perlawanan buyer di area support ini, maka sebenarnya untuk turun lebih lanjut, turun lebih dalam itu peluangnya juga tidak terlalu besar. Jadi makanya idealnya adalah dia akan mengalami konsolidasi minor. Ya, jadi mungkin ditutup merah tapi tipis-tipis aja. Ya. Pada kondisi seperti ini saya sebenarnya kurang menyarankan teman-teman ya untuk beli ketika antri di area support ini ya. Karena saya memang modalnya ada trend follower. Namun bagi teman-teman yang memang ingin speculative buy ya silakan saja. Ya, beli di level kurang lebih 33.400-an ya, stop lossnya tipis saja di bawah support ya, mungkin bisa tempatkan di level 33.100. Ya, akan lebih ideal sebenarnya bagi BBCA bagi yang ingin trading ya, saya katakan sekali lagi kalau dia mampu mengalami konsolidasi di area kotak kuning ini ya, karena area kotak kuning ini sekali lagi merupakan area resisten kunci bagi pergerakan BBCA. Jadi teman-teman yang ingin trading ya bisa saja buy dia kalau dia break level ini ya, break level area kotak kuning ini di level kurang lebih 35.400. Ya, tapi bagi yang ingin swing trading yang senang buy on support, buy, sell di resistance ya boleh-boleh aja saya bilang tadi ya. Sifatnya adalah speculative buy. Karena secara kecenderungan trennya, secara kecenderungan tone-nya ini masih di potensi untuk mengalami penurunan. Jadi kalau bagi saya akan avoid. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham kedua yaitu BBRI. Ya, jadi saham-saham perbankan seperti masih ditekan teman-teman ya. Kita harapkan adanya perlawanan ya di perdagangan minggu depan. Di sini kalau kita lihat MACD sedang bergerak menurun. Ya, ini volumenya juga sempat up ya. Nah, di sini juga sebenarnya sudah terlihat sih ada perlawanan itu teman-teman ya. Jadi sudah ada upaya-upaya dari buyer tapi memang belum terlalu signifikan untuk menahan penurunan daripada perbankan. Nah, maka itu kita harapkan di penutupan perdagangan minggu depan itu perbankan bisa ditutup positif ya sehingga bisa membawa ISG untuk naik lebih lanjut. Jadi di sini kesimpulannya adalah ditutup dengan positif ya. Belum tentu ditutup dengan kenaikan yang sangat signifikan, tapi potensi untuk ditutup dengan kenaikan positif. Ya, jadi kalau melihat posisi BBRI saat ini saya kurang merekomendasi ya kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin entry, karena dia juga sudah berhasil jebol ya, sudah mengalami breakdown level support minornya ya, meskipun support minor dan berhasil tertahan ya pada garis support trend yang saya buat ini, berhasil rebound. Jadi akan lebih ideal sebenarnya untuk entry BBRI adalah kalau dia berhasil keluar teman-teman dari akses kotak hijau ini. Ya, karena kalau dia berhasil keluar saja dari area kotak biru ini belum menjadi sebuah level yang signifikan ya. Ini kan jaraknya tipis sekali. Jadi ya nanggung gitu entry-nya, hanya tipis-tipis saja. Jadi nggak menarik seperti itu ya. Tapi kalau dia berhasil keluar dari akses kotak hijau ini dan bertahan di level kurang lebih 4.450, nah itu baru teman-teman bisa coba entry kalau dia mengalami pullback di level tersebut. Seperti itu ya. Karena saat itu tugas daripada BBRI adalah harus mampu dulu nih melewati area kotak biru ya. Dan kalau kita lihat teknikalnya sendiri dengan kondisi yang masih dalam tekanan ya saya perkirakan dia akan mengalami rebound ya di perdagangan minggu depan, maka saya bilang dia potensi ditutup positif mungkin akan mendekati sini teman-teman ya ke level-level 4.250-an seperti itu ya. Saat ini kan di level 4.160, maka dia akan ditutup dengan positif untuk membantu ISG mengalami kenaikan lebih lanjut ya, berbarengan juga dengan saham BBCA dan juga saham dua bank besar lainnya lagi seperti itu. Oke, untuk yang investasi ya saya harapkan call saja ya, tidak ada masalah
ya tinggal hold saja karena area harga-harga saat ini kalau bisa teman-teman dapatkan di level 4000 ya masih oke. Akan lebih ideal sebenarnya bagi teman-teman yang punya BBRI itu di level di bawah 3.500 ya, kurang lebih level 3.200, 3.300 itu level beli yang sangat baik bagi BBRI. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham BMRI. Saham BMRI juga sama ya, ini MACD sedang mengalami penurunan, jadi dia masih tonnya masih ditekan ya. Namun ini kondisinya dia belum teman-teman ya, jadi belum kalah istilahnya, belum berhasil breakdown level support minornya dan mampu kembali dilawan oleh buyers. Jadi masih terlihat ya ada perlawanan daripada buyers. Nah, namun posisi saat ini terlihat seperti saya bilang tadi dengan ada perlawanan buyers ini, maka akan potensi ya saham-saham BBMI, saham-saham perbankan itu untuk ditutup positif pada perdagangan minggu depan. Dan kalau lihat di sini ada sedikit gap kecil, jadi potensi BBMI untuk naik ke level 6.600-an itu masih terbuka teman-teman ya, untuk diangkat sedikit lagi ke situ. Tapi saya lihat masih belum akan mampu membuat BMRI untuk keluar dari akses kotak kuning ini teman-teman ya. Ini masih butuh sedikit effort sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau teman-teman ingin entry, saya hanya bisa menyarankan kalau nanti BMRI ini berhasil keluar dulu nih. Ya idealnya adalah berhasil keluar dulu dari akses kotak kuning ini. Ya, itu bagi yang ingin entry untuk trading. Baru nanti teman-teman bisa entry kalau dia mengalami pullback itu kurang lebih ke level 6.840-an seperti itu. Ya, saat ini saya melihat masih ada ruang upside tapi tipis. Makanya jadi kalau bagi saya pribadi, kalau area-area saat ini memang ini sudah cenderung kurang menarik teman-teman ya. Harus saya katakan apa adanya secara teknikal, karena di sini ada banyak himpitan resist, jadi pergerakannya akan cenderung tipis. Ya, namun berbeda kalau bagi teman-teman yang memang investasi yang punya harga saham di bawah ya silakan di hold saja ya. Oke, demikian ulasan untuk BMRI. Dan saham terakhir pada edisi kali ini adalah BBNI. Ya, sama ya seperti 4 bank lain. Jadi BBNI ini juga mengalami tekanan. Jadi agar sama saja mengalami down, volume juga mengalami peningkatan. Jadi dia ditekan ya. Namun akhirnya kembali berhasil dilawan oleh buyers ya. Jadi kelihatan sekali nih, banyak sepertinya para institusi yang menahan penurunan ini teman-teman ya. Jadi perbankan ini kan menjadi satu saham-saham dengan market cap terbesar yang memiliki bobot besar pada ISG, sehingga ini coba ditahan ya. Dan kalau kondisi seperti ini saya cukup positif sebenarnya, view-nya adalah melihat perbankan-perbankan itu BBCA, BMRI, BBRI dan juga BBNI akan ditutup positif pada perdagangan minggu depan ya. Tapi kalau untuk trading bagaimana? Nah, saya kalau kondisi seperti ini saya kurang prefer teman-teman ya. Karena ini areanya sekali lagi nanggung teman-teman ya. Ini masih rebound tapi di area resist kotak kuningnya. Ya, which is ini merupakan area resist yang cukup kuat ya, area gap ini ya. Jadi ini coba dilewatin, namun kembali ditekan ke bawah dan mampu menahan lagi kenaikan daripada BNI. Jadi menunjukkan bahwa area ini cukup kuat. Ya, jadi kalau untuk trading agak-agak riskan ya. Kalau dibilang akan naik sedikit saja ya, kalau bagi teman-teman yang ingin curi sedikit ya 1-2% ya boleh-boleh aja. Tapi saya bukan style seperti itu. Ya, jadi agak-agak ya kurang bagus gitu, kurang menarik gitu sinyal buy-nya. Ya, jadi kita perlu lihat lebih lanjut nih kalau BBNI ini mengalami konsolidasi ya. Jadi BBNI mengalami konsolidasi di area resist kotak kuning ini ya, kurang lebih dia akan ditutup hijau, mungkin naik tipis-tipis saja ya, hijau merah dan juga naik tipis saja. Nah, bagi yang ingin entry untuk trading mungkin akan lebih baik kalau berhasil BBNI keluar dari akses kotak kuning dulu teman-teman ya. Jadi kalau dia berhasil melewati akses kotak kuning dan bertahan di level 6.400-an, nah baru teman-teman entry ya jika yang ingin trading pada saham BBNI. Namun perlu saya perhatikan lagi bahwa saya remind lagi bahwa ini masih berada di area level resist kuncinya ya. Jadi ini sebenarnya upside-nya tipis-tipis saja teman-teman ya. Jadi dia hanya akan ke level 6.750 dulu ya untuk BBNI kalau yang ingin ambil di level tadi 6.400 ya. Bicara mengenai trennya bagaimana? Ya, jadi intinya adalah kalau secara view teknikal selama BBNI mampu keluar dan bertahan di atas level 6.850 saya lihat sini ya. Ini maka view-nya akan kembali positif teman-teman. Ya, tapi selama di bawah itu ini view-nya berada dalam tekanan ya. View-nya negatif tone-nya untuk pergerakan tren jangka pendeknya. Jadi masih butuh waktu lah ibaratnya bagi BBNI untuk kembali naik ya, untuk bisa mencapai target ideal kita nih di level 7.450 seperti itu. Oke, demikian ulasan teknikal saya pada edisi kali ini. Semoga sharing saya bermanfaat. Silahkan terus dukung YouTube channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain, serta put komentar teman-teman pada kolom video. Oke, terima kasih untuk waktunya. See you in the next video.